Kadang keputusan kecil bisa membawa pesan besar, dan langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan bahasa Portugis akan diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia bukan cuma soal pendidikan, tapi soal politik. Bahasa adalah alat kekuasaan paling halus yang pernah diciptakan oleh manusia. Karena lewat bahasa, sebuah bangsa bisa menanamkan pengaruh, bahkan tanpa perlu mengirim satupun pasukan. Jadi ketika Prabowo mengatakan di hadapan Presiden Lula, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungannya lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Perancis, Jerman, dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita. Portugis dan Spanyol. Dunia diplomatik langsung berhenti sejenak. Ada kode di balik kalimat tersebut. Dan hari ini kita akan membacanya. 23 Oktober 2025, Istana Negara, Jakarta. Prabowo menerima kunjungan resmi Presiden Brasil. Mereka berbicara soal kerjasama ekonomi, sains, dan pendidikan. Tapi momen paling menarik bukan soal dagang ataupun investasi, melainkan saat Prabowo berbicara tentang bahasa Portugis. Dengan nada tegas, Prabowo mengatakan, karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungannya lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Perancis, Jerman, dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita. Portugis dan Spanyol. Ia bahkan langsung memberikan instruksi kepada dua menteri pendidikan untuk menindaklanjuti perintah tersebut. Tapi di balik kata prioritas bahasa, ada arah baru yang sedang ia buka, yaitu diplomasi berbasis bahasa. Dulu, pengaruh dunia dikuasai oleh siapa yang punya senjata yang paling kuat. Sekarang, kekuasaan oleh siapa yang punya bahasa yang paling luas. Inggris punya kekuatan lewat bahasa Inggris, Cina lewat Mandarin, dan sekarang Prabowo mencoba masuk lewat bahasa Portugis. Bahasa yang digunakan oleh lebih dari 260 juta orang di dunia. Bukan cuma di Portugal dan Brasil, tapi juga Mozambik, hingga tetangga kita sendiri yaitu Timor Leste. Artinya lewat satu bahasa Indonesia bisa menjangkau dua benua sekaligus, Amerika Latin dan Afrika. Dan itu bukanlah hal kecil, itu adalah strategi. Tapi tentu saja keputusan ini langsung menuai reaksi. Mengutip dari detiknews.com, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifal Saifuddin, bertanya dengan keras, apa manfaat strateginya untuk siswa Indonesia? Ia meminta pemerintah jangan asal gembar-gembor bahasa asing tanpa arah. Karena kurikulum kita sudah padat dan bahasa Inggris pun belum dikuasai oleh banyak siswa. Kritik itu masuk akal, tapi di sisi lain, keputusan ini justru menunjukkan cara berpikir global Presiden Prabowo. Ia ingin Indonesia hadir di wilayah yang jarang disentuh, bukan lagi hanya bergantung kepada Barat dan Timur. Apakah ini langkah visioner
atau sekedar gestur simbolik di depan mitra strategis? Banyak analis mengatakan ini langkah untuk membuka jalur selatan dunia. Poros baru negara-negara berkembang dari Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Tapi Prabowo bukan sekedar ikut arus selatan dunia. Ia sedang menciptakan jalurnya sendiri. Karena Prabowo bukan tipe pemimpin yang suka ikut-ikutan. Ia mau Indonesia menjadi pemain. Maka jangan heran kalau banyak yang mengatakan ini bukan sekedar diplomasi budaya tapi kode kekuasaan baru. Bahasa Portugis bisa jadi penentu, tapi tujuannya jauh lebih besar. Membuka akses ekonomi, sains, hingga pertahanan di wilayah yang selama ini diabaikan. Bukan jalur selatan dunia, tapi jalur Prabowo. Mengutip dari vio.id, Ketua MPR Ahmad Muzani justru melihat sisi positifnya. Katanya, ini bagian dari cara Prabowo meningkatkan kualitas pergaulan Indonesia di dunia internasional. Apalagi bahasa Indonesia sendiri sudah diakui oleh UNESCO sebagai bahasa pergaulan dunia. Kalau kita sudah punya bahasa yang diakui dunia, sekarang saatnya kita belajar bahasa dunia, kata Ahmad Muzani. Tapi di sini muncul kontras menarik. Di saat bangsa ini mulai diakui karena bahasanya sendiri, Prabowo justru menambah jendela baru ke luar negeri. Mungkin bukan kontradiksi, tapi strategi dua arah. Memperkuat jati diri sambil membuka pengaruh keluar. Bahasa bukan cuma alat komunikasi. Bahasa adalah alat kekuasaan. Dan Prabowo mengetahui kekuasaan modern tidak hanya dimenangkan oleh ekonomi, tapi oleh narasi dan persepsi. Ketika dunia bicara dengan aksen masing-masing, Indonesia sekarang punya kesempatan untuk bicara dalam banyak bahasa, tanpa kehilangan identitas. Tapi satu hal yang pasti, langkah ini akan diuji oleh implementasi. Apakah hanya simbol diplomatik atau benar-benar akan menjadi jembatan pengetahuan dan kerjasama global? Karena pada akhirnya bahasa bisa menjadi alat penjajah atau alat kebangkitan. Dan kita sedang melihat bagaimana Prabowo mencoba menjadikannya alat kebangkitan Indonesia. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.